Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika video ini dibuat, itu bersamaan dengan pekan yang suram buat Disney, karena dia dengan mahakaryanya yang sangat luar biasa itu berhasil memecahkan rekor untuk pembuatan film paling tidak disukai dengan rating kepuasan paling rendah dan penonton juga yang sangat-sangat sedikit. Snow White. Kenapa film itu begitu tidak disukai, begitu dibenci, dan kalau misalkan kita lihat reviewer-reviewer Indonesia semuanya mengulasnya dengan pikiran yang negatif, dengan perspektif yang tidak baik dan sebagainya. Ada terlalu banyak alasan, ada masalah teknis, ada masalah ideologi, ada juga masalah-masalah yang lain, termasuk juga salah satunya itu adalah masalah plot cerita yang terlalu banyak diubah dari versi aslinya. Jadi maksudnya dalam hal ini seperti yang kita ketahui, Disney itu terlalu memanjakan selera dari kaum SJW, di mana dalam hal ini Snow White itu harus digambarkan bukan sebagai seorang perempuan yang lemah, tapi dia harus punya inisiatif dan kuat, bahwa si laki-laki di sini juga memiliki inisiatif yang justru malah lemah, dan bahwa kecantikan itu tidak boleh diukur dengan standar laki-laki, tapi harus inner beauty dan lain sebagainya gitu ya. Maksud saya adalah kan Snow White itu latar ceritanya adalah dari masa lalu. Jadi kalau misalkan digambarkan perempuan di sana lemah, tidak berdaya, tidak berinisiatif, tergantung pada laki-laki, ya karena latarnya latar masa lalu dan orang di masa lalu menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Jadi kalau misalkan mau kita menceritakan perempuan itu lebih kuat dan sebagainya, ya jangan ambil peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah memiliki pakem cerita tertentu untuk dipaksakan dengan selera kaum SJW saat ini gitu. Kalau misalkan mau kita menggambarkan perempuan yang kuat, yang hebat, yang mandiri, independen, ya hal-hal yang semacam itu, ya buatlah cerita baru yang sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Begitulah kurang lebih salah satu kritik keras yang ditujukan kepada film Snow White ini. Tapi dalam hal ini saya agak membela sih sebenarnya film Snow White itu. Kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, memang film Snow White itu tidak pernah sesuai dengan plot aslinya. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan. Jadi kalau misalkan ada keinginan film ini untuk disesuaikan dengan zaman, itu memang benar karena memang plot aslinya Snow White itu sebenarnya tidak kita kenal. Dan kalau misalkan kita nonton, itu jadi benar-benar aneh gitu. Lah, emang cerita aslinya gimana? Saya ajak Baraya pada plot cerita asli pada tahun 1812. Bukan asli, sesungguhnya asli, tapi untuk pertama kalinya dituliskan, itu kurang lebihnya seperti ini. Pada satu kali, ada seorang perempuan yang sangat cantik dan terobsesi pada kecantikannya sendiri, sedang menjahit. Ada satu momen di mana ketika dia menjahit itu jarinya tertusuk jarum sehingga mengeluarkan darah 3 tetes yang menetes ke salju yang putih. Dia mengamati dan melihat tetesan darah itu yang kemudian tertegun dengan apa yang terjadi. Betapa kontrasnya, betapa indahnya. Salju yang putih dengan tetesan darah merah di atasnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan agar dia memiliki putri yang sangat cantik dengan kulit yang seputih salju, dengan bibir yang semerah darah, dengan rambut yang hitam legam. Tak berapa lama doa itu dikabulkan dan lahirlah seorang gadis cantik yang kemudian disebut sebagai Snow White atau gadis salju atau seputih salju, putri salju. Nah, si gadis itu tumbuh dengan cepat. Dia makin lama makin besar, makin lama makin besar, dan di usia 7 tahun ada sesuatu yang akhirnya mengganggu dari si ibu sendiri. Si ibu itu, si perempuan itu yang terobsesi pada kecantikannya sendiri, itu selalu bertanya kepada para tetangga, siapa sih yang paling cantik di sini? Oh, kamulah, kamulah. Jadi dia tuh udah terbiasa dengan jawaban itu. Tetapi ketika si anaknya berusia 7 tahun, siapa di sini yang paling cantik? Tetangga-tetangga justru malah menjawab, anak kamu cantik banget, luar biasa, lucu banget gitu kan. Si tetangga-tetangga itu nggak berpikir bahwa justru dengan jawaban itu adalah menyakiti ibunya gitu. Nah, si ibunya yang kesal dan mulai cemburu itu akhirnya bertanya kepada cermin ajaib. Cermin ajaib itu adalah cermin miliknya yang jika ditanya dia akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Si cermin itu ditanya, siapa yang paling cantik di dunia ini sekarang? Maka si cermin itu menjawab bahwa yang paling cantik itu adalah Snow White. Wah,
Si ibunya marah. Sejak saat itu, sejak anak itu berusia 7 tahun, si ibunya yang dibakar api cemburu oleh anaknya sendiri itu kemudian memutuskan berkonspirasi. Si anaknya itu diajak jalan-jalan ke hutan dan secara sengaja ditinggalkan begitu saja. Anak 7 tahun ditinggalkan. Setelah sampai ke rumah, si ibunya tidak selesai dari situ, dia langsung menghubungi seorang pemburu, tolong bunuh anak itu. Dan kemudian bawa paru-paru dan jantungnya untuk saya makan. Versi aslinya sebegininya. Si pemburu itu berusaha untuk melaksanakan tugasnya. Dia datang ke hutan dan menemukan di sana ada seorang gadis 7 tahun yang menangis karena ketakutan karena dia ditinggal sendirian di tengah sana, dalam kesendirian. Si pemburu itu akhirnya tidak tega untuk membunuhnya, justru dia mengatakan, "Nak, apapun yang terjadi jangan pulang, karena kamu sengaja ditinggalkan di sini biar mati dan saya juga diutus ke sini untuk bunuh kamu, tapi aku benar-benar gak tega. Jadi kamu ada aja di hutan, cari penghidupan kamu sendiri, tapi jangan pernah kembali lagi, jangan berharap sama ibu kamu lagi." Begitu. Si pemburu itu kemudian pulang, di tengah jalan dia menemukan babi hutan, diburu, kemudian paru-paru dan jantungnya dibawa diserahkan kepada si ibu jahat dan mengatakan bahwa ini adalah paru-paru dan jantung milik anak kamu. Dan akhirnya benar si ibu itu memakannya. Sedangkan si gadis, putri salju itu, berjalan terus di tengah hutan sampai akhirnya dia menemukan sebuah pondok yang sangat indah. Kecil tapi indah. Dalam situasi yang putus asa, kelaparan, menangis, air matanya sudah kering, di sana dia kelelahan. Di sana, di rumah kecil itu ada makanan dan ada tempat tidur. Kemudian dia makan makanan di situ dan tidur tanpa bertanya itu rumah siapa, saking laparnya. Tak berapa lama, datanglah pemilik rumah itu. Ternyata adalah 7 kurcaci. Yang dia marah-marah, "Lah, makanan saya hilang. Pas mau tidur, lah, ada yang tidur di kasur saya." Ya, seperti itulah kurang lebih. Tapi 7 kurcaci itu adalah 7 kurcaci yang baik. Jadi ketika akhirnya mereka saling diskusi, saling ngobrol, sudah ketahuan, akhirnya 7 kurcaci ini memutuskan untuk melindungi Snow White. Nah, singkat cerita, si ibu jahat itu sudah mulai reda amarahnya, dan kemudian dia cukup percaya diri untuk bertanya kembali kepada cermin ajaibnya. Snow White sudah mati, jadi siapa yang paling cantik di dunia saat ini? Kemudian cermin ajaib itu berkata bahwa Snow White tidak mati dan dia masih menjadi wanita paling cantik di muka bumi. Si ibunya marah, kok bisa seperti itu? Dia panggil pemburu dan kemudian si pemburu itu jujur mengatakan bahwa saya tidak tega untuk melakukan pembunuhan itu. Dia terlalu cantik, dia terlalu kecil, dia terlalu tidak bersalah. Lalu si ibu yang jahat itu memutuskan saya tidak bisa membunuhnya dengan cara mengutus orang lain, harus dengan tangan saya sendiri. Dia langsung masuk hutan, nyari tempat yang diduga ada Snow White-nya, ketemu di situ ada rumah kurcaci, kemudian dia menyamar, dia berusaha untuk melakukan pembunuhan berulang-ulang, gagal berulang-ulang, tapi pada akhirnya sebuah rencana dengan menggunakan apel beracun itu berhasil membuat Snow White koma. Oke, ceritanya sudah seperti itu. Ketika Snow White koma, si kurcaci itu bingung, aduh, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan Snow White ke keranjang kaca, kemudian disimpan di hutan berharap ada orang yang bisa menolongnya. Tak berapa lama sejak saat itu, datanglah seorang pangeran yang melihat, wih, ternyata ada akuarium yang di dalamnya ada gadis yang tertidur yang sangat cantik. Dengan satu cara tertentu, si pangeran itu berhasil membangunkan Snow White. Dalam versi yang kita kenal itu kan dari ciuman gitu ya. Tapi dalam versi aslinya itu adalah bahwa si pengawal pangeran itu secara tidak sengaja memukul punggung si Snow White sampai akhirnya keluar. Ternyata dia tersedak apel. Bukan keracunan sama apel, tersedak apel, apelnya nyangkut di sini. Itu keluar si ininya dan akhirnya Snow White baik-baik saja hidup. Dan kemudian bersama si pangeran, mereka jatuh cinta di usia yang sangat belia. Si pangeran itu mungkin sekitar 31 tahun, Snow White belum 10 tahun. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan kemudian dibawa ke istana yang sangat megah. Mereka akan melaksanakan perkawinan. Begitu kurang lebihnya. Termasuk si pangeran itu mengundang si ibu jahat juga untuk datang ke perkawinan itu. Si ibu jahat tentu saja datang ke sana, tetapi yang dilakukan adalah
Si pangeran menghukum si ibu jahat itu dengan cara memasangkan sepatu dari bara api, jadi sepatu besi yang bara api itu dipasangkan ke kakinya dan biarkan dia menari sampai meninggal. Sad ending atau gore ending. Ya, begitulah ceritanya kurang lebihnya. Dan kalau misalkan Baraya menemukan ada beberapa yang berbeda dari versi yang Baraya ketahui, ya wajar. Misalkan kalau dalam versi yang kita kenal kan sebenarnya yang melakukan adalah ibu tiri, tapi di sini digambarkan justru adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, kenapa ada perubahan-perubahan itu? Ya karena saya bilang sekali lagi Baraya bahwa dalam setiap cerita itu ada yang namanya nafas zaman. Dalam setiap cerita itu ada atmosfer yang harus menjelaskan situasi pada waktu itu gitu. Salah satu masalah yang paling mengemuka di dunia modern adalah kita seringkali gagal untuk memahami sejarah karena kita menilai masa lalu itu dengan kacamata dan paradigma kita hari ini. Ada orang ateis teman saya di Twitter suka marah-marah. Kalau Tuhan itu benar-benar baik, kalau Tuhan itu memang benar-benar adil, kenapa ada perbudakan? Kenapa mengizinkan perbudakan misalkan? Ya, nafas zamannya seperti itu. Di masa lampau perbudakan itu bukan hanya dibutuhkan oleh tuannya, tapi bahkan budaknya sendiri membutuhkan itu. Bahkan banyak di antara perbudakan-perbudakan itu dilakukan secara sukarela, budaknya yang daftar jadi budak gitu. Itu adalah hal yang lumrah di Indonesia dan di seluruh dunia di masa lalu adalah hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat misalkan dalam cerita asli tahun 1812 kita menemukan banyak sekali kengerian tentang ibu yang begitu jahatnya, kemudian tentang anak 7 tahun yang dibuang, tapi anak 7 tahun itu bahkan bisa melakukan percintaan dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian di situ juga ada praktek-praktek kanibalisme di mana si ibu makan atau berkehendak untuk makan bagian jeroan dari anaknya sendiri dan sebagainya. Baraya mungkin akan ngeri kalau misalkan menganggap atau membayangkan itu terjadi di zaman sekarang. Tapi karena satu sebab, karena satu hal, ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi di masa lampau. Jadi kisah tentang Sumanto yang makan orang dan sebagainya, coba tanyakan ke dia kenapa bisa seperti itu. Dia akan mengatakan ini ilmu dari leluhur. Iya kan? Kenapa seperti itu? Karena leluhurnya memang gemar makan daging orang. Itu adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah. Kalau misalkan dikatakan, itu Snow White kok menikah di usia yang sangat dini? Ya, di masa lampau tuh seperti itu. Baraya mau tanya Mary Antoine misalkan, di usia berapa dia menikah? Usia 13 tahun. Baraya nanya kemana-mana di masa lampau, hal itu adalah pernikahan dini itu di masa lampau sangat lumrah. Dan coba Baraya balikan pikiran itu. Kalau misalkan ada orang-orang zaman dulu yang entah bagaimana ceritanya hidup di zaman sekarang, karena menemukan portal dimensi atau mesin waktu dan sebagainya, mereka juga akan terheran-heran kenapa perempuan-perempuan sekarang menikah di usia 30 tahun gitu. Mereka akan mempertanyakan ini moralnya di mana, ini adabnya di mana. Mereka juga akan berpikir seperti itu karena di zaman dulu perempuan menikah itu begitu dia mengalami menstruasi itu dianggap secara biologis sudah layak untuk menikah. Untuk bereproduksi, ya sudah selesai ukurannya di situ karena tidak ada pikiran soal masa perempuan sekolah dulu sekian lamanya, berkarir dulu sekian lamanya, bersaing dengan para pria di ruang kerja sekian lamanya. Mereka nggak pernah kepikiran untuk itu. Jadi itu adalah pola di zaman dulu, berbeda dengan pola di zaman sekarang gitu kan. Nah, itu adalah salah satu hal yang kemudian merusak cara kita untuk melihat masa lalu. Dan ini bisa kita konfirmasi dari cerita itu tuh identik dan mirip dengan cerita-cerita yang sezaman. Jadi Baraya, Snow White itu sebenarnya adalah satu di antara sekian cerita yang ada dalam buku kumpulan cerita orang-orang Jerman tahun 1812. Jadi itu berupa kumpulan cerita. Di sana tuh ada cerita Cinderella, ada cerita Rapunzel, ada cerita Hansel, Gretel, dan lain sebagainya. Dan mereka memiliki pola yang kurang lebih sama. Coba misalkan yang tadi itu ya. Kan ending dari cerita itu adalah si ibu jahat dihukum dengan cara disuruh menari dengan menggunakan sepatu yang dari bara api. Itu adalah hukuman yang sama seperti yang ditimpakan kepada ibunya Cinderella dalam versi aslinya. Ibunya Cinderella juga dihukum dengan cara seperti itu. Kejam nggak? Kejam. Tapi kalau misalkan ada dua cerita yang menceritakan sesuatu yang sama, ada kemungkinan bahwa memang di masa lalu praktek hukumannya adalah seperti itu. Begitu kan, sederhananya tuh seperti itu gitu. Itu kan kejam banget, apa segala rupa kayak gitu. Ya di masa sekarang kita menganggap itu adalah kejam. Di masa lampau mungkin itu adalah
ekspresi dari masyarakat yang menginginkan untuk menjadi seperti itu gitu. Bayangkan kalau misalkan ada koruptor yang dihukum dengan cara seperti itu kan menjanjikan juga. Atau misalkan kita lihat cerita ya, di situ ada beberapa plot yang selalu sama atau mirip dengan cerita-cerita pada zamannya. Ada ibu tiri yang jahat, ada kanibalisme, ada persaingan di antara wanita soal kecantikan. Kemudian ada praktek anak-anak dibuang ke hutan. Cerita itu bukan hanya ada dalam cerita Snow White, tapi justru ada juga dalam cerita Rapunzel dan ada juga dalam cerita Hansel Gretel. Hansel Gretel itu bahkan persis sama. Baraya tahu kan ya? Jadi ada dua anak yang diusir sama ibunya. Versi aslinya tuh ibunya, tapi dalam perkembangan selanjutnya dirubah menjadi diusir oleh ibu tirinya, kemudian masuk ke hutan, tapi karena mereka memiliki kecerdasan, mereka bisa bolak-balik kembali lagi ke rumah, dan seterusnya. Tapi kemudian ketika dia diusir lagi dan masuk ke hutan, di hutan itu dia menemukan ada sebuah rumah yang terbuat dari gula, yang terbuat dari permen, dan kemudian dia makan di situ. Ternyata di situ adalah jebakan dari ibu jahatnya sendiri, ibu tirinya sendiri, di mana si ibu tirinya ternyata adalah seorang penyihir yang dia menyiapkan tempat itu untuk menarik perhatian anak-anak itu, kemudian dia berniat untuk menggendutkannya untuk dimakan. Cerita yang mengerikan, tapi kemudian karena satu hal, ya si ibunya itulah yang malah masuk ke kuali dan seterusnya, dan akhirnya dua anak itu bisa kembali sama ayahnya. Itu ceritanya mirip kan dengan Snow White, cuman Snow White itu datangnya ke kurcaci yang baik. Kalau itu datang ke penyihir jahat, tapi itu sebenarnya adalah ibunya sendiri. Nah, itu plot ceritanya kurang lebihnya sama. Jadi ini kurang lebih sama seperti Dan Brown kalau nulis novel, mau Da Vinci Code, mau Demon Angel, mau apa, itu tuh plotnya kurang lebih tuh mirip-mirip kayak gitu, dibuatnya memang sengaja dibuat mirip kayak gitu. Nah, ini seperti itu juga. Nah, sama seperti Demon and Angel dan sebagainya, walaupun ceritanya katakanlah itu bohong, tetapi itu didasarkan pada fakta-fakta ya dan fenomena-fenomena yang ada di zaman itu. Demikian pun di zaman itu tuh memang realitasnya seperti itu, memang fenomenanya seperti itu. Bahkan sudah terkonfirmasi dalam sejarah di Jerman pada waktu itu ada satu kelaparan tertentu di mana ada praktek anak-anak dibuang ke hutan, dan ini mungkin yang menginspirasi cerita ini gitu. Jadi itu tuh kisahnya bohongan, tetapi latarnya, fenomenanya itu persis seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang-orang di zaman sekarang, ini ceritanya ubah karena tidak sesuai dengan zaman modern, ini ceritanya harus begini dan begitu, ya berarti mengubah sejarah. Dan itu praktek kita selama ini. Dan kalau misalkan Baraya orang yang tidak melek sejarah, Baraya akan benar-benar kaget gitu. Coba Baraya pernah nggak, Baraya hidup di zaman Gus Dur, kemudian Gus Dur mengatakan bahwa PKI itu nggak jahat, kita harus minta maaf sama orang-orang PKI gitu kan. Gus Dur itu melek sejarah. Serius, Gus Dur itu melek sejarah, sedangkan sebagian besar dari kita itu belajar sejarah itu dari orang yang mendoktrinkan kepada kita. Karena sejarah kita didasarkan pada doktrin, maka kita tuh menjadi menemukan tokoh-tokoh yang sangat mewah, sangat hebat, sangat inspiratif, dan dia tanpa cacat, sedangkan menemukan ada penjahat yang luar biasa jahat gitu. Padahal ya B aja gitu. Kalau misalkan Baraya hidup di zaman Soekarno, mungkin Baraya kebenciannya sama seperti kebencian pada Pak Jokowi misalkan. Kalau misalkan Baraya oposisi, sebegitunya sebenarnya. Tapi kan di zaman sekarang kita menganggap bahwa Pak Karno itu adalah orang yang baik, orang yang begini dan begitu dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya sekarang tidak suka pada Pak Harto karena dia korupsi dan sebagainya, kalau Baraya hidup di zaman Pak Harto, Baraya akan memujanya habis-habisan. Karena apa? Karena kita itu melihat sejarah berdasarkan apa yang kita lihat. Dan kita hidup di zaman apa, kan begitu. Coba Baraya cek zaman sekarang, tokoh yang Baraya idolakan. Catat, coba tokoh yang Baraya idolakan, tokoh suci atau tokoh hebat atau tokoh terkenal atau tokoh apa, silahkan cek. Tapi kalau misalkan Baraya mengeceknya kepada sejarawan, Baraya harus kecewa. Baraya harus bersiap-siap untuk kecewa karena dalam sejarah gak gitu-gitu amat, tapi ada perubahan-perubahan yang disesuaikan untuk kepentingan tertentu. Ya begitu, Snow White juga disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Coba bayangkan kalau misalkan versi asli dari Snow White itu diceritakan kepada anak-anak pada tahun 1900-an, tahun 2000-an. Ngeri, kan gitu kan? Makanya dirubah sedikit-sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan sekarang ada Disney yang mengubah plot cerita Snow White menjadi lebih SJW dan sebagainya, ya pada momen itu ya, saya mohon maaf, tapi pada momen itu saya pikir
Ya setuju, karena memang begitulah cerita masa lalu, baik itu dongeng, legenda, mitos, bahkan sejarah sekalipun diwartakan kepada masyarakat dengan cara seperti itu. Mau atau tidak mau setujunya, Baraya mau menuding saya atau bagaimanapun, cerita-cerita masa lampau memang dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan hari ini. Tapi kalau misalkan Baraya mau tahu yang sesungguhnya, bersiap-siaplah untuk kecewa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.